به بعلمه وبأسراره في الدارين آمين الله رب العالمين. An-Nahl 124 sampai dengan 125. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama ju'ila as-sabtu 'alal ladzina ikhtalafu fihi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yawmal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Bismillahirrahmanirrahim. Inna ma tu'ila angin pestine dan dadekaken. Inna ma tu'ila angin pestine dan dadekaken apa Sabtu ngagungaken dina Sabtu. Furido tegese den fardhoaken apa takrimuhu ngagungaken as-Sabtu alal ladzina ing atase wong akeh. Ikhtalafu kang ikhtilaf kang berselisih sapa ladzina fihi ing dalem as-Sabtu ala nabiyihim ing atase nabine alladzina wa hum utawi alladzina iku yahudu yahudi umiru dan perintah sapa ladzina ayatafarrahu ing oleh ngoberaken sapa alladzina lil ibadati maring ibadah yaumal jumu'ati ing dalem dina Jumat. Faqalu mongko ngucap sapa Yahud la nuridu ora ngarepaken sapa ingsun ing yaumal Jumat. Waqtaru lan milih sapa Yahud as-sabta ing Sabtu. Fasyuddida mongko den botaken sapa alihim Yahud fihi dalem as-sabta. Wa inna rabbaka lan satemene pangeran sira iku la yahkumu yakti ngukumi sapa rabbaka bainahum ing dalem antarane alladzina ikhtalafu yaumal kiamat ing dalem dina kiamat fima ing dalem barang kanu kang ono sapa alladzina fihi ing dalem ma iku yakhtalifuna berselisih sapa alladzina. Bayane min amrihi saking perkarane as-Sabtu. Kitab Al-Futuhatul Ilahiyah ini disebutkan bahwa ayat innama ju'ila Sabtu ini ayat 124 An-Nahl ini seakan-akan merupakan jawaban dari satu pertanyaan sing kaitane karo ayat saurunge. Ayat saurunge ayat 123 Allah dawuh ning Kanjeng Nabi summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahima hanifa. Kemudian aku wahyukan kepada kamu Kanjeng Nabi. Apa isinya wahyu? Anittabi' millata Ibrahima hanifa. Ikutilah milah. Jadi agama itu dalam bahasa Al-Quran satu ketika diungkapkan dengan kalimat ad-din, dinun, seperti dalam ayat al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina.
pada hari ini aku sempurnakan dinakum, agama kalian. Suatu ketika agama itu oleh Al-Quran disebut dengan kalimat millah, ya, millah. Seperti contoh dalam ayat ini, summa auhayna ilaika anittabi' millata Ibrahim. Agama diarani millah, ya, diarani millah itu karena agama itu adalah apa yang disyariatkan Allah kepada hambanya melalui lisan para nabi. Itu terambil dari kata amlaltul kitaba ay idza amlai tahu. Jadi imla itu kan dikte. Jadi milah itu terambil dari kata-kata itu, mendikte. Allah mendikte kepada para nabinya melalui wahyu yang kemudian berbentuk kitab suci, yang itu menjadi syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah sebabnya kemudian agama itu dari sisi proses terbentuknya melalui wahyu dari Allah kepada Nabi yang berbentuk kitab suci itu kemudian disebut dengan millah. Kalau agama itu disebut dengan kata din itu artinya tunduk. Nyapa agama itu diarani ad-din, ya, karena pengikutnya itu tunduk terhadap ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, di ayat-ayat sebelumnya kan Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bagaimana Nabi Ibrahim itu adalah seorang imam, seorang pemimpin yang sangat layak untuk diikuti karena kesempurnaan budi pekerti beliau. Bagaimana beliau oleh Allah diagungkan. Bentuk pengagungan Allah kepada Nabi Ibrahim itu adalah kanjeng Nabi sebagai Nabi akhir zaman, Nabi yang paling mulia, manusia yang paling mulia itu saja oleh Allah didhawuhi untuk derek milahnya Nabi Ibrahim. Maka syariat Islam ini banyak sekali adalah syariat penerus apa yang telah disyariatkan Allah kepada Nabi Ibrahim. Contohnya wakil. Yang paling terkenal adalah hitam. Wakil contohnya. Jadi awake dhewe sinau bab kurban, itu kan milahnya Nabi Ibrahim. Kita belajar manasik haji, itu kan milahnya Nabi Ibrahim. Tawaf, kemudian sa'i, balang jumroh, wukuf ning Arafah, itu adalah milahnya Nabi Ibrahim. Nah, kanjeng Nabi oleh Allah diperintahkan untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Nah, ayat berikutnya ini 124 itu menjelaskan orang-orang Yahudi ketika itu, ya, orang-orang Yahudi ketika itu mengkritisi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa bentuk kritikannya itu? Lek kanjeng Nabi itu diperintah oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Tapi kenapa kanjeng Nabi itu dalam urusan mengagungkan hari tertentu itu menyalahi apa yang telah ditentukan oleh Nabi Ibrahim? Maksudnya begini, tujuan orang-orang Yahudi itu, orang Yahudi itu mempunyai hari yang dimuliakan, yaitu hari Sabtu.
orang Nasrani kuwi duwe dina sing dimulyakne dina Ahad. Lah wong Islam kuwi duwe dina sing dimulyakne sing jenis Saidul Ayam adalah hari Jumat. Kenapa dalam sejarah itu wong Yahudi kok milih dina Sabtu, wong Nasrani dina Ahad, Kanjeng Nabi dina Jumat? Iku ono sejarah tentang penciptaan alam semesta ini. Nenggone surat Alif Lam Mim As-Sajdah, neng kono kuwi Allah dawuhne, Allahu ladzi khalaqa samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyam. Allah itu adalah zat yang menciptakan langit dan bumi, dan ma bainahuma, sesuatu yang ada di antara langit dan bumi itu selama 6 hari. 6 hari. Lah 6 dina kuwi dijukuk saka dina pertama hari Ahad, hari Isnin hari yang kedua, hari Selasa yang ketiga, hari 4 Arbi'ah, hari kelima Khamis, kemudian hari Jumat. Ini adalah finishingnya. Lah dina Setu kuwi lereng. Dina Setu lereng. Jumat, Senin, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat 6 hari. Itu ngitungnya saka hari Ahad. Dina Setu lereng. Wis bar. Mula wong Yahudi kuwi zaman sakmono ning Gusti Allah kon mulyane dina Jumat itu mau milih dina Sabtu. Sebab apa? Dina Sabtu kuwi sakwise rampung Gusti Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Kalau orang-orang Nasrani itu pilih hari Ahad karena hari Ahad itu adalah hari permulaan Allah menciptakan langit, bumi dan isinya. Nah, Kanjeng Nabi itu memilih hari Jumat itu juga atas petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Nabi Adam iku ditampa tobaté dina Jumat. Allah nitahne Nabi Adam dina Jumat. Besok kiamat iku teko ya dina Jumat. Dan hari Jumat itu adalah puncak dari penciptaan langit, bumi dan isinya. Jadi finishingnya itu hari Jumat. Startnya hari Ahad, finishnya hari Jumat. Loh, wong Yahudi ku ngritik ning Kanjeng Nabi. Lek Kanjeng Nabi iku diutus ning Gusti Allah nderet milai Nabi Ibrahim. Kamu kalau Nabi Ibrahim itu menghormati hari itu hari Sabtu. Kenapa Kanjeng Nabi itu kok milih dina Jumat? Kok ora dina Sabtu? Ini kan menyalahi namanya. Lah, mula iku terus Gusti Allah maringi jawaban, innama ju'ila Sabtu alladzina ikhtalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah fima kanu fihi yakhtalifun. Tuduhannya orang Yahudi nggak benar. Jadi pemilihan hari Sabtu sebagai hari yang dimuliakan oleh orang Yahudi itu ada tidak semenjak zaman Nabi Ibrahim. Ada memang nggak memilih hari itu, tidak. Jadi orang Yahudi zaman Kanjeng Nabi itu ngotak-atik terus nuduh pemulihan hari Sabtu itu ada semenjak zamane Nabi Ibrahim itu karena Nabi ini orang Yahudi, Nabi Musa itu mulyani dina Setu. Dan dalam pikiran mereka ini mesti tradisi yang diwariskan oleh Nabi Ibrahim. Allah menjawab tidak, nggak benar itu. Jadi munculnya pemuliaan hari Sabtu oleh orang Yahudi itu baru semenjak zaman Nabi Musa. Jadi adop karo zaman Nabi Ibrahim. Ngono wae sakjane itu bukan pilihan Allah Subhanahu wa taala. Nek Gusti Allah meresahne dina Jumat, bukan hari Sabtu, tapi mereka memilih hari Sabtu karena dia memilih pilihannya lalu oleh Allah Subhanahu wa taala diberatkan. Jadi tuduhan nek Kanjeng Nabi kuwi menyimpang saka milai Nabi Ibrahim.
salah satu buktinya adalah Kanjeng Nabi itu menetapkan Sayyidul Ayam hari Jumat itu adalah tuduhan yang tidak ada buktinya, tidak benar. Itu gayane wong Yahudi dhewe, dan itu terjadi pada zaman Nabi Musa alaihi salatu wassalam. Innama ju'ila sabtu alladina ikhtalafu fi wa inna rabbaka la yahkumu bainahum yaumal qiyamah. Jadi kalau ada orang yang menyelisihi, yang tidak ada solusinya, nanti di hari kiamat Allah akan membuktikan siapa yang paling benar. Kemudian Allah Subhanahu wa taala setelah menjelaskan rentetan tentang Nabi Ibrahim, terus bagaimana Allah muliakan Nabi Ibrahim dengan Kanjeng Nabi yang paling mulia, diutus oleh Allah untuk mengikuti milahnya Nabi Ibrahim. Terus bantahan Allah lek Kanjeng Nabi itu tidak konsisten derek yang milai Nabi Ibrahim dengan turunnya ayat nama jelas satu tadi. Lalu kemudian Allah dawuhne babakan metode dakwah ngajak wong ning ngene agama Islam. Ayat ini terkenal sekali. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Inna rabbaka huwa a'lamu biman dhalla an sabili wa huwa a'lamu bil muhtadin. Ud'u ajaklah, iki fi'il amar. Konteks ayat ini sing diperintah Allah adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi lek didelok saka asbabun nuzulnya mukhatabe Kanjeng Nabi. Lek saiki awake dhewe umat Kanjeng Nabi ini diperintah untuk mengajak. Yang diajak siapa? Nah, neng kaidah nahwu itu atau kaidah balaghah itu ada satu bab yang menjelaskan tentang satu ketika kalam itu oleh Allah diringkas dalam Al-Quran itu, diringkas, diringkas. Satu ketika oleh Allah itu diperpanjang. Nah, salah satu bentuk kalimat atau kalam yang diringkas oleh Allah adalah ayat ini. Ada perintah untuk mengajak, yang diperintah itu disebutkan, tapi yang diajak siapa nggak disebutkan oleh Allah di sini. Ajaklah ke jalan Tuhanmu. Loh, sing dijaki sapa? Ketika objek itu tidak disebutkan, itu menunjukkan arti umum. Artinya yang diajak itu adalah semua manusia. Kabeh manusia. Ajaklah semua manusia itu ke jalan Tuhan. Sabil itu artinya adalah din, agama Allah Subhanahu wa taala. Jadi agama itu adalah jalan. Jalan yang bisa menghantarkan manusia ke tempat keselamatan. Jadi lek pengen selamat iku lewat dalan sing digawe Gusti Allah. Ojo lewat dalan yang bukan dibuat oleh Allah. Apa ada? Ya banyak. Wong pengen kenal Gusti Allah tapi nganggo pikirannya dia. Pakai nafsu dia. Kemudian dia berfilsafat. Terus dia mengikuti jalan sesuai dengan pikirannya tadi. Jadi golek dhewe deh. Gusti Allah iku gawe menungso. Itu ning Gusti Allah wis dilengkapi fasilitasnya. Tempat hidupnya di mana wis ditentokne ning bumi, jadi orang usah mengandai-andai pengen urip ning planet yang lain. Kowe gak kerasan ning bumi, kowe urip ning planet liya, sekangelan, karena memang bukan habitat kamu. Allah menciptakan ya bumi ini tempat tinggal manusia. Wong bahane saka lemah, ya lemah itu ning bumi.
tempat tinggalnya oleh Allah telah ditentukan. Kemudian fasilitas tempatnya itu enek wit-witan, enek kewan, enek sing kena dipangan, enek yang bisa diminum dan sebagainya. Nah, karena manusia adalah makhluk spiritual yang dia tidak hanya butuh kebutuhan biologis, orang butuh makan, orang butuh ngombe, tapi yang butuh Gusti Allah. Soalnya ceritanya orang itu nggak butuh kepada Allah, itu nggak ada ceritanya. Panggilan hatinya pasti dia akan butuh. Nah, itu yang Gusti Allah didhawuhi. Fir'aun itu kan gambaran pembangkang sing high class. Jadi setelah ini apa ya Fir'aun? Kan apa? Ewa semono akhirnya. Karena Fir'aun itu jujur Gusti Allah itu, gak tahu loro, gak tahu susah, akhirnya dia ini aneh-aneh. Apa aku punya pengiran ya? Kok mau gak tahu susah? Mau gak tahu dia problem? Ngomongnya gak tahu ribet, gak tahu, itu malah bahaya. Jadi mereka kabur dia itu. Kalau dia nggak bisa memanage pikirannya, nggak bisa mengolah hatinya, kemudian dia menganggap bahwa dia adalah orang super. Engkau suwe-suwe munggah terus wah, ini berarti aku layak untuk disembah. Toh demikian pada akhirnya ketika Fir'aun tenggelam itu, dia baru sadar bahwa dia adalah manusia yang butuh pertolongan. Siapa? Ya Allah. Maka dia mengatakan iman kepada yang diimani oleh Bani Israil. Tapi tobatnya kuwi wis telat. Ya, tobatnya telat. Jadi orang dihentikan. Itu bukti bahwa manusia itu adalah makhluk spiritual. Nah, untuk memenuhi spirit itu tadi, roh itu, Allah telah memberikan jalan. Jadi sehingga Gusti Allah itu agama itu. Jadi aja gawe dhewe. Maka oleh Allah ditegaskan, kamu ajak kemana manusia itu? Ud'u ila sabili rabbika, jalan Tuhan kamu. Nah, saiki carane ngejak itu dengan bagaimana? Ada 3 itu. 1 bil hikmah, 2 mau'izah hasanah, 3 dengan mujadalah billati ya ahsan, wajadilhum billati ya ahsan. Pertama kali adalah dengan hikmah. Nah, ini lek neng iku tafsir Al-Futuhatul Ilahiyah ini. Al-Futuhatul Ilahiyah ini. Beliau Syekh Al-Imam Al-Jamal ini mengatakan ayat ini mengisyaratkan bahwa manusia yang diajak itu juga ada 3 kelompok. Jadi kapan awal dewi mengajak dengan hikmah, kapan kita mengajak dengan cara mau'izah hasanah, kapan kita mengajak dengan wajadilhum billati ya ahsan. Belajar teori balaghahnya. Jadi cara menyampaikan ide kepada orang itu delok sing dijak omong itu sapa. Wonge kuwi kategorine piye? Jadi awakmu pidato ning nggone taman kanak-kanak gak padha karo taman kanak-kanak. Gak padha. Iki sarjana S1, S2 gak sama. Gak sama. Nah, hikmah. Kata-kata hikmah itu kata beliau ini. Ini kalau dianalisa dari sudut pandang ilmu shorof, kata hikmah itu kan suku kata dasarnya itu hakama, hak, kaf, mim, hukum, hakim, hikam, hikmah, hakamah, sama. Hukum itu secara bahasa artinya adalah menahan, melarang demi kebaikan. Jadi al-man'u lil islah, melarang demi kebaikan. Maka kendali kuda itu bahasa Arabnya adalah hakamah, kendali. Jadi nyapa jaran kuwi kok dikei tali kekang. Sebab iki kok gak dikendhalekne iku mlayune sak sire.
uduk dalane iso dilewati, ora wae banter iso banter, ora wae mandek iso mandek. Maka perlu diberi hakamah, tali kekang untuk mengendalikan. Jadi hukum itu untuk mengendalikan. Kalau dalam bahasa teori hukumnya itu, hukum itu adalah a tool as social engineering. Alat untuk merubah sosial. Jadi untuk merubah perilaku manusia itu termasuk diantaranya pakai instrumen, pakai alat namanya hukum. Jadi zaman urung enek undang-undang perkawinan. Wong rapi wong itu kan tamat SD dirapet. Oke. Seperti banyak Romi itu menikah umur 12 tahun. Dengan bahasa putih. Juga nyambung baca cara fikih ya oleh. Tapi dengan perkembangan sosial, problem kehidupan, maka kemudian ahli hukum Indonesia ini baik hukum Islam ataupun yang lain itu berpikir, ya terus bocah sakmono dirabek nih lho dek ulung Jawa apa-apa. Omah-omah itu untuk menciptakan kesejahteraan. Ini gimana akan bisa tercapai tujuan itu? Maka kemudian dirumuskan ada pembatasan usia pernikahan. Mau ini dibatasi wong itu umur 16. Nah, kemudian itu direvisi. Ya, tahun ini direvisi. Yang 16 itu diunggahne minimal 19 tahun. Maka dengan undang-undang itu, dengan hukum itu, perilaku manusia jadi berubah. Jadi hukum itu adalah untuk merubah perilaku manusia. Nah, metode dakwah itu pertama adalah dengan hikmah seperti ini. Hikmah ini. Jadi apa itu dengan makalah, dengan pernyataan-pernyataan yang tegas, yang benar, yang bisa membuktikan kebenaran, yang akan menghilangkan keraguan-raguan. Jadi coba kamu belajar, kamu dialog dengan orang yang berbeda dengan kamu. Terus bisa nggak? Pertama itu kamu mempertahankan pendapat kamu, yang kedua adalah kamu mengawali orang itu untuk mengikuti pendapat kamu. Coba, lek awakmu itu jagongan kamu wong sing madzhabnya sama kan gampang. Coba kamu itu mencari orang yang berbeda cara pandangnya. Jadi golek wong misalkan, itu lek tarawih itu basa Hasan misalkan kamu ajak debat coba. Utawa wong itu lek salat gak banyak kurut. Atau wong itu anti tahlil, wong itu anti ziarah, wong itu anti dibaan, wong itu anti rotipan. Coba kamu cari orang seperti itu. Kamu cari untuk menguji ilmu kamu sampai seberapa ini. Kamu aja. Atau kamu buat omelet lah. Dicari orang yang sanggup diajak debat dalam masalah ini. Ya. Jadi bil hikmah ini adalah objeknya level yang teratas. Nenggone kitab Al-Futuhatul Ilahiyah ini disebutkan ini levelnya ini adalah levelnya ulama, orang-orang yang berilmu. Yes. Jadi hikmah itu seperti itu. Yang kedua adalah wal mau'izatil hasanah. Pitutur yang baik. Ini kelompok manusia yang intelektualitasnya di bawah bil hikmah. Wong-wong sing senengane iku neliti, wong iku sing senengane iku mengamati. Itu kamu ajak untuk ke jalan Allah Subhanahu wa taala pakai metode mau'izah hasanah. Jadi mau'izah hasanah itu kamu sampaikan bagaimana orang itu kemudian tertarik ke agama. Orang itu takut untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau'izah hasanah itu adalah nasihat. Nasihat itu adalah
ucapan yang disampaikan kepada lawan bicara sing tujuannya itu adalah untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kebaikan, untuk mendapatkan kemanfaatan. Itu adalah mau'idhah hasanah. Kemudian yang ketiga adalah wajadilhum billati hiya ahsan. Lawan bicara itu atau yang diajak itu kelompok yang ketiga bukan kelompok yang pakai hikmah, bukan kelompok yang pakai mau'idhah hasanah, tapi dengan cara debat. Kan ada orang itu ashabul jidal wa khisab wa mu'anadah. Jadi apa enek kelompok ngene iki, dhek takok kuwi ora mergo dhek gak ngerti, ngetes. Dan itu biasa. Kanjeng Nabi itu zaman dhisik sok dites. Jadi orang-orang musyrik datang ngetes, membuktikan apakah beliau itu seorang nabi. Orang Yahudi, orang Nasrani, itu yang ngetes Kanjeng Nabi. Turunnya Al-Quran, surat Al-Kahfi itu kan karena Kanjeng Nabi dites. Jajal takokno, itu lek pancene bener kuwi nabi. Takokno tentang cerita Ashabul Kahfi, ngerti apa ora? Jadi wong nom sing urip zaman sakmono dia menyelamatkan dari lingkungan kekafiran, kemudian Allah dituntun masuk ke gua. Iku yang dipanggone wong kabeh pira, terus akhir ceritanya bagaimana? Itu dites Kanjeng Nabi. Terus Kanjeng Nabi yo sesuk tak jawab. Tanpa beliau mengatakan insya Allah. Tapi ternyata besok urung oleh paketan wahyu sama besok. Sampai akhirnya mundur 15 dino. Maka kemudian ada ayat wala taqulanna li syai'in inni fa'ilu dzalika mudan illa ayyasha Allah. Ayat itu turun itu lho, Nabi dites. Jadi awakmu kadang-kadang ya perlu dites. Iki santri ini dhisik pondok ini ngaji tenan apa ora? Ini dites. Sesane tes lho. Kalau gak ngerti lagi dibaca apa, ini kalimat apa? Duh aku ya ngerti kan? Aku nalika kuwi pas nek corona. Jadi bocah-bocahmu kayak ngaji nih online zaman sakmono kayak Pak kurang duwe HP. Utawa di HP bane HP dolanan. Utawa duwe bane ora enek Pak paketan. Jajal kok bocah kuwi sing sak kelas. Nah, menghadapi orang-orang sing ashabul jidal itu, wong sing senengane iku bantah, orang yang perlu untuk disampaikan dalil kebenaran, itu bagaimana? Dawuh Allah itu wajadilhum billati hiya ahsan. Jadi mujadalah dengan mereka dengan bantahan yang lebih baik, yang ahsan. Dengan cara yang ahsan. Dengan cara ahsan itu bagaimana? Dengan cara ahsan itu nenggon tafsir Al-Futuhah ini disebutkan ia ahsanu turukil mujadalah minar rifqi wal lini min ghairi fadharatin wala taknifin. Jadi kalau kamu berbantah itu bahasane yo hindari bahasa-bahasa kekerasan, bahasa-bahasa emosi, bahasa-bahasa yang memaksa. Itu karena kebenaran tidak bisa dipaksakan. Lho kok iya bocah kuwi lek di kampung terus kapok. Wis lah, buktekno lah. Tidak semua orang itu menjadi baik karena kekerasan. Ada orang itu menjadi baik itu dengan cara yang halus. Jadi ditariqah ala dia asanu turkil mujah dengan metode yang lebih baik, yaitu menghindari ini kekerasan dan kekejaman. Jadi dakwah dengan cara halus,
cara yang rasional, dengan cara yang masuk akal, manusia itu bisa merasakan kok ini benar atau tidak, bisa merasakan. Ya seperti informasi yang sekarang lagi viral itu di Eropa itu, di wong adzan itu dilarang sekarang dengan adanya pandemi COVID-19 itu menjadi diperbolehkan. Sebab juga ada fakta itu, katanya itu ada orang diisolasi, kemudian pada waktu sholat dia adzan, virus itu krungu adzan itu, suara adzan itu dia nggak bisa berkembang. Tapi di krungokne nyanyian sebagainya itu soyo ginjal-ginjal virusnya itu semakin berkembang gitu. Jadi orang-orang nasional itu kan seperti itu. Yang Jerman, Prancis, baru maju itu. Nah, akhirnya orang adzan di doleni, bener, nyawa mateni virus kayak. Mateni virus. Jadi cara Allah mengungkap kebenaran itu kadang-kadang dengan cara-cara seperti ini. Nah ini dawuh Gusti Allah tentang metodologi dakwah yang oleh Allah didawuhkan yang Kanjeng Nabi, lan yang Kanjeng Nabi dipraktekkan pakai 3 metode itu, bil hikmah, terus mau'izatul hasanah, dengan mujadalah billati ahsan, dan ternyata efektif. Buktine Kanjeng Nabi kuwi dalam waktu yang tidak lama bisa melakukan perubahan sosial. Wong sing maune musyrik dadi muwahhid, orang kafir dadi musyrik. Nah, ini wis enek bukti nyoto karo awake dhewe derek sunah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-ayata Allahu subhanahu sallallahu alaihi wa sallam Muhammad Mustafa Sayyidul Muslim wa alihi